Terakhir, kalau kita sudah menemukan semua data untuk perusahaan yang kita analisa atau perusahaan yang atau kompetitornya, nah ini adalah tahap yang paling penting, pikir, terus pikir. Apa saja yang perlu dipikirkan? Saya bagi menjadi dua. Sebenarnya banyak sekali ya yang harus dipikirkan itu. Cuman untuk sharing kali ini saya pecah jadi dua saja, yaitu secara garis besar atau secara makro, bukan makroekonomi ya, maksudnya secara garis besar dan juga secara detail atau mikro. Apa sih makro? Contoh, kebutuhan. Perusahaan dibutuhkan nggak sih 5-10 tahun ke depan? Maksud saya dibutuhkan itu, apakah produk atau jasa yang ditawarkan itu masih sangat dibutuhkan oleh konsumennya? Contoh, 5-10 tahun depan manusia apakah masih perlu makan? Nah, saya rasa masih perlu ya. Nah, tapi gimana dengan taksi? 5-10 tahun ke depan, apakah orang-orang masih membutuhkan taksi? Atau mereka sudah punya kendaraan masing-masing, jadi nggak perlu taksi lagi? Nah, kebutuhan ini juga sangat erat dengan namanya perubahan. Nah, 10 tahun ke depan, apakah makanan yang kita makan itu masih sama dengan makanan pada hari ini? Atau 10 tahun ke depan kita hanya makan gel, kita hanya makan kapsul. Nah, sama juga dengan taksi. Mungkin tahun ini banyak 30% taksi, 70% ride sharing ya, seperti Gojek atau Grab. 10 tahun ke depan, apakah mungkin taksi udah nggak ada, ride sharing nggak ada, digantikan oleh self-driving cars? Nah, semakin sedikit kebutuhan yang diperlukan untuk 10 tahun ke depan, tentu saja tidak bagus untuk perusahaan. Nah, dan juga semakin banyak perubahan yang perlu dilakukan oleh perusahaan, itu juga tidak bagus. Karena banyak perubahan sama dengan banyak cost. Banyak cost sama dengan profitnya menurun. Dengan profitnya menurun, akhirnya uang yang didapatkan oleh investor juga menurun. Tentu saja kita sebagai investor tidak mau hal seperti itu kan. Nah, lalu nomor 2, persaingan. Bagi yang masih ingat mungkin 2-3 tahun terakhir ya, itu booming banget namanya bubble tea atau boba. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bubble tea baru atau orang-orang yang langsung buka franchise bubble tea. Itu. Nah, ini saya sebut sebagai hot industry. Hot industry adalah suatu industri yang sangat menarik sehingga banyak sekali orang yang datang untuk masuk di industri tersebut. Itu. Nah, semakin banyak tertarik sama dengan semakin banyak kompetitor. Industri yang kompetitornya semakin banyak itu adalah industri yang susah. Industri yang susah untuk mendapatkan customer, susah mempertahankan customer, dan juga otomatis akan susah mendapatkan profit margin yang bagus. Nah, ada satu lagi poin di mana semakin banyak, bila banyak sekali pemain baru, ya, kita sebagai investor akan sangat kesusahan untuk menentukan mana yang akan menjadi pemenang di akhir pertarungan itu. Contoh saja, perusahaan waktu itu boba banyak sekali ya, mungkin 50-100 merek ada kali. Nah, hari ini siapa yang bertahan? Si boba itu adalah salah satu juara bertahan. Gitu ya. Chatime itu pemain sudah lama sekali dan masih bertahan dengan gempuran-gempuran dari lawan-lawannya. Singfutang dulu kalau buka di Surabaya ngantrinya itu sampai bisa 2 jam, ya kan? Sampai ada just tip untuk beli Singfutang. Sekarang kalau saya ke mall, yang beli Singfutang setiap kali saya lewat tuh mungkin hanya 2 orang saja. Kebanyakan sih nggak ada orang di depannya. Bagaimana yang Kokumi? Kokumi kurang lebih sama. Walaupun dulu nggak se-hype Singfutang, tapi sekarang yang beli ya masih lumayan lah ya dibanding Singfutang. Mungkin 3 orang, 5 orang. Gitu. Mungkin kalau di Jakarta sedikit lebih terkenal. Gitu. Nah, terus itu King Boba, Wano Boba Tea, nah itu perusahaan merek-merek yang nggak tahu sekarang itu masih bertahan atau sudah mati. Gitu. Termasuk itu Black Dragon. Ya, itu mungkin masih ada tapi tidak bisa berkembang layaknya si Boba dan Chatime. Gitu. Nah, kalau dulu Anda buka franchise si Boba, selamat, Anda menang.
ya kan? Anda menjadi merek yang bertahan. Tapi kalau dulu Anda bukanya Black Dragon, Anda bukanya Simfutang, bagaimana nasib investasi Anda sekarang? Itu 2 tahun lalu, apakah Anda bisa tahu bahwa Simfutang akan menjadi pemenang? Tentu saja tidak ada yang tahu. Ya kan? Nah, itulah yang harus Anda pikirkan dalam peta persaingan. Lalu yang ketiga adalah unpredictable threat. Ya, ada beberapa perusahaan yang memiliki ancaman yang tidak dapat diprediksi. Contoh perusahaan bensin, ya kan? Misalnya Shell, British Petroleum, atau Pertamina. Ada ancaman yang tidak bisa Anda prediksi. Yang paling mudah tentu saja adalah ancaman harga dari bensin. Harga dari minyak. Apakah Anda bisa prediksi minyak ke depan $70 atau ke depan $40? Tidak ada satupun yang bisa memprediksi. Dan padahal naik dan turunnya harga minyak itu sangat berpengaruh dengan perusahaan tersebut. Nah, lalu juga ini ada gambar toko gadget ya. Itu gadget mana, merek apakah yang ke depan itu akan booming. 5 tahun lalu mungkin Xiaomi ya, rajanya HP murah. Sekarang HP murah bukan Xiaomi lagi, mungkin ada Realme, ada Vivo, ya, ada banyak sekali. Kalau HP mahal dulu pilihannya ya Samsung atau Apple. Sekarang dari Oppo aja ada, Xiaomi ada, lalu OnePlus ada, Google aja ngeluarin HP sendiri. Gitu. Nah, jadi merek apa atau perusahaan mana yang akan merajai smartphone, komputer, laptop, TV di 5-10 tahun mendatang? Tidak tahu kan? Nah, padahal kekuatan merek di perusahaan elektronik itu cukup penting. Dan tidak bisa diprediksi siapa yang akan menjadi pemenang. Tuh. Nah, contohnya seperti itu. Lalu secara mikro atau secara detail, itu saya juga kasih 3 ya. Pertama adalah makan bareng. Maksudnya apa sih makan bareng ini? Ketika kita invest di satu perusahaan, kita kan memiliki perusahaan tersebut. Otomatis, manajemen yang bekerja adalah orang-orang yang juga bekerja di samping kita. Tuh. Ya, anggapannya kalau di RUPS, kita itu satu ruangan kan. Nah, kita itu makan bareng di satu meja yang sama. Kalau Anda beli Kino, ya Anda makan dengan Bapak Haris Sanusi. Kalau Anda beli misalnya Adira, ya Anda akan makan dengan Bapak Arvita Deli dan juga orang-orang Jepang. Gitu. Nah, ini sangat penting, sangat-sangat penting. Kenapa? Bayangkan Anda beli suatu perusahaan ya, perusahaan es krim mungkin kalau ada yang tahu di Surabaya namanya Sanggrandi gitu. Begitu Anda beli, itu bukan perusahaan publik kan. Anda pasti langsung ketemu dengan manajemen atau pemiliknya. Gitu. Nah, apakah Anda mau bekerja sama dengan mereka? Mau nggak sih duduk satu meja, kita makan bareng, kita ngobrol soal bisnis? Kalau Anda untuk duduk satu meja aja nggak mau, ya pasti Anda juga tidak mau berbisnis dengan mereka. Ya kan? Pastikan kita berinvestasi di perusahaan di mana kita nyaman untuk makan bersama dengan orang-orang lain yang ada di perusahaan tersebut. Lalu, past versus future, masa lalu dan masa depan. Nah, masa lalu itu sudah jelas ya, sudah ada datanya, sudah bisa dibaca. Nah, seperti grafik gitu yang ada gambarnya, sudah jelas. Ya, pertama di 200 sekian, lalu naik, lalu turun, turun. Tapi setelah tahun ke-6, siapa yang bisa menebak masa lalu? Itu bisa naik, bisa turun, bisa mendatar. Nah, jadi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana masa depan dari perusahaan ini. Tidak hanya berdasarkan masa lalu ya. Kalau tahun lalu perusahaan tumbuh 10%, tidak ada yang menjamin tahun depan akan tumbuh 10%. Tetapi perusahaan yang mungkin 5 atau 10 tahun terakhir tumbuh terus 5-10%, nah di masa depan setidaknya Anda yakin perusahaan tidak sampai akan rugi, tiba-tiba rugi 100% atau rugi 50%. Mungkin flat,
mungkin tumbuh 5%, mungkin 7%. Nah, itu kita harus memikirkan berdasarkan data masa lalu, manajemen, dan juga bisnis modelnya. Tuh. Nah, yang terakhir adalah value versus price. Ya kan? Ini sedikit mepet-mepet dengan valuasi ya. Nah, value investing itu kan tujuannya kita membeli sesuatu di bawah dari value tersebut. Ya, kalau menurut kita perusahaan ini memiliki value 1000, ya kita beli di harga 700 atau beli di harga 600. Atau kalau misalnya perusahaan ini saat ini 1000, tapi berdasarkan analisa saya 3 tahun ke depan bisa menjadi 1500. Maka pada hari ini di harga 1000 itu saya berani beli. Gitu ya. Jadi kita harus membanding-bandingkan value dari perusahaan itu terhadap harga yang kita bayar. Ya. Jadi in summary ada 4 langkah yang harus kita lakukan ya. Pertama screening perusahaan, memilih perusahaan, lalu kumpulkan data, olah data yang penting, dan juga baca semua data yang ada, dan terakhir pikirkan. Pikirkan secara garis besar kebutuhan, apakah masih dibutuhkan, apakah perlu berubah, siapa pesaingnya, seberapa ketat industri tersebut, lalu apakah mereka mempunyai ancaman yang tidak bisa diprediksi, lalu secara detail, siapa manajemennya, apakah Anda mau makan bareng dengan manajemen atau pemiliknya, masa lalunya bagaimana, lalu masa depannya kira-kira seperti apa, dan pastikan kita membeli di bawah dari